Sekte Tubuh, Bab 114 Douluo Dalu Soul Land 2. Center. Siapa yang mengira Marulong menggunakan senter kelas 4 sebagai langkah pertamanya melawan lawan yang kuat? Dia menggunakan tindakannya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa senjata yang paling tepat adalah senjata terbaik. Jiang Peng kehilangan pandangan, dan ledakan momentum ke depan terhenti. Menggunakan tangan kirinya untuk menutupi matanya, dia dengan cepat mundur menggunakan kekuatan jiwa. Pada saat yang sama, Heaven Quake Axe mengungkapkan proyeksi kapak yang melindungi tubuhnya. Dibandingkan dengan dia, Marulong tampak sedikit lebih santai. Saat senter menghilang dari tangannya, dia tetap berdiri di tempatnya. Tidak ada yang berhasil melihat bagaimana dia melakukannya, tetapi tiba-tiba, lebih dari 10 peluru cahaya kecil dengan cepat terbang keluar dari punggungnya. Peluru ringan ini tidak terbang langsung ke arah lawannya. Sebaliknya, mereka disemprotkan ke segala arah secara bersamaan. Setelah itu, ledakan keras bergema dari berbagai arah di panggung kompetisi. Peluru cahaya mungkin tampak kecil, tetapi suara ledakan yang dihasilkannya menusuk telinga. Di tengah serangkaian ledakan-ledakan, Jiang Peng kehilangan ketenangannya. Dia dengan panik melambaikan aks gempa bumi tentangnya, dan bahkan menggunakan keterampilan jiwa keempatnya untuk melepaskan lebih dari 10 proyeksi kapak besar. Huo Yuhao menonton dengan sangat serius di bawah panggung. Dia ingin tahu bagaimana insinyur jiwa kekaisaran Sun Mun berperang. Sebagai seorang guru jiwa, dia ingin belajar bagaimana para insinyur jiwa menghadapi para penguasa jiwa dalam pertempuran. Dia telah mendapatkan banyak inspirasi dari percakapan antara Jiang Peng dan Marulong. Dia terutama dikejutkan oleh kata-kata Marulong bahwa hanya dia yang bisa memahami dirinya sendiri, dan bahwa dia menciptakan alat jiwanya sendiri. Saat pertempuran dimulai, Marulong dengan cepat mengambil inisiatif. Huo Yuhao tidak berpikir ini kebetulan. Marulong kuat, bukan dalam hal alat jiwanya, tetapi penilaian yang akurat tentang situasinya. Keahlian pertama yang dia gunakan membatasi penglihatan dan pendengaran lawannya. Metode ini tidak pernah terdengar, jadi tidak heran kalau Jiang Peng ditipu. Tentu saja, efeknya tidak akan sama jika metode yang sama digunakan lagi. Pada titik ini, alat jiwa pada tubuh Marulong menunjukkan transformasi lain. Sebuah meriam emas yang panjangnya sekitar 1 meter dan dengan kaliber 3 cm muncul di bahunya. Detik berikutnya, seberkas sinar tipis berwarna merah darah melesat keluar. Dia mempertahankan kesan alami dan halus saat dia mengendalikan alat jiwa. Dia tidak berhenti dari awal hingga akhir. Hampir seketika setelah bola cahaya ditembakkan, meriam emas ini sudah muncul di bahunya. Detik berikutnya setelah keterampilan jiwa keempat Jiang Peng selesai, poni peledak terdengar di sekitar, dan seberkas cahaya merah darah sudah muncul di depannya. Pada tingkat kaisar jiwa, seseorang akan mengembangkan indera yang cerdik. Jiang Peng menyadari krisis yang akan terjadi meskipun penglihatan dan pendengarannya sangat terpengaruh ketika cahaya merah darah melonjak keluar. Dia tanpa sadar mengayunkan Heaven Quake Axe secara horizontal di depannya dan memblokir garis cahaya merah darah. Tidak ada suara ledakan. Sebuah lubang merah kecil muncul di Heaven Quake Axe setelah lampu merah darah melakukan kontak dengannya. Meskipun Jiang Peng sudah menggeser tubuhnya untuk menghindar, lampu merah darah masih menembus bahu kirinya. Lubang hitam kecil terbentuk. Huo Yuhao bahkan belum pernah mendengar alat jiwa jenis ini sebelumnya, apalagi melihatnya. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa setelah lampu merah menembus melalui Heaven Quake Axe dan tubuh Jiang Peng, penghalang pertahanan yang diciptakan oleh 108 master jiwa bersama juga ditembus. Udara berbau-bau terbakar dimanapun lampu merah lewat. Jiang Peng mengerang kesakitan, dan tubuhnya bergetar hebat. Namun, dia tidak berniat mundur meskipun bahu kirinya telah ditusuk. Dia meraung dan melemparkan Heaven Quake Axe keluar lagi. Kali ini, cincin jiwa keenamnya yang paling kuat melintas dengan cahaya yang cerah. Tanpa ragu, ini bukan kesempatan yang baik untuk menggunakan cincin jiwa keenamnya.
Tapi Jiang Peng tidak bisa menunda lebih jauh. Matanya terbakar abis oleh senter. Dia sepenuhnya menyadari bahwa matanya tidak akan pulih sebelum kompetisi ini berakhir. Lawannya juga tidak akan memberinya kesempatan untuk mendapatkan kembali pendengarannya. Bahkan suara ledakan kecil sekarang sudah cukup untuk menyebabkan gangguan parah pada pendengarannya. Namun, Jiang Peng tidak hanya berdiri di sana secara pasif. Saat dia dipukul, dia juga merasakan keberadaan Marulong, dan dia melemparkan Heaven Quake Axe ke arah itu. Suara dentuman yang menusuk telinga terdengar terus-menerus saat kapak besar itu berputar dengan cepat di udara. Cahaya hitam tebal melonjak keluar secara gila-gilaan dari Heaven Quake Axe dan menyebabkan ukurannya berkembang pesat. Cahaya hitam tebal itu seperti lubang hitam yang menelan semua cahaya di sekitarnya. Bahkan para penonton pun ketakutan saat menyaksikan dari jauh. Marulong juga berubah serius. Dia tidak berusaha, Marulong juga berubah serius. Dia tidak berusaha menghindar. Kekuatan hisap yang kuat sedang dilepaskan dari Heaven Quake Axe. Meskipun kekuatan hisap ini tidak cukup untuk menyeretnya, itu mencegahnya bergerak dari posisinya saat ini. Kekuatan yang tak terlukiskan dan menakutkan tiba-tiba meledak. Celah muncul di tanah di bawah Marulong, dan sebuah simbol lingkaran hitam yang aneh terbentuk di bawah kakinya. Api tebal dan hitam keluar dari tanah. Pada titik ini, Heaven Quake Axe hitam pekat yang telah membesar 2 kali ukurannya turun dari langit saat membawa suar hitam yang mempesona. Keahlian jiwa ke-6 Heaven Quake Axe adalah Dark Demon Heaven Quake, yang merupakan serangan target tunggal yang menarik Yin Fires of Hell untuk melepaskan kemarahan surga. Atribut iblisnya memungkinkannya untuk mengunci lawan-lawannya dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Ini adalah serangan terkuat Jiang Peng. Meskipun dia melepaskannya dengan penglihatan dan gangguan pendengaran, serta cedera berat, dia masih berhasil menggunakan serangan ini untuk mengunci lawannya. Dalam hal waktu dan penilaiannya terhadap situasi, keduanya jelas cocok dengan seorang kaisar jiwa. Pada saat itu, lapisan cahaya keemasan menyilaukan keluar dari Marulong dan menutupi tubuhnya. Tidak peduli seberapa kuat Yin Fires of Hell itu, mereka tidak bisa menembus 1 inci pun melalui cahaya itu. The Heaven Quake Axe mengeluarkan geraman memekakkan telinga, dan seluruh tahap kompetisi tampaknya berada di ambang kehancuran. Retakan tipis mulai muncul di seluruh penghalang emas. Ini adalah Invincible Barrier yang bisa bertahan melawan Soul Douluo 8 cincin selama 3 detik. Itu adalah alat jiwa yang hanya bisa digunakan sekali. Namun, ini hampir melanggar serangan target tunggal Dark Demon Heaven Quake. Marulong mengungkapkan pandangan hormat 3 detik bahwa Invincible Barrier dapat dipertahankan sangat singkat, tapi itu sudah cukup untuk menahan pukulan kaliber itu. Alat jiwa di tubuhnya berubah lagi. Lebih dari 50 meriam logam dengan ukuran berbeda tiba-tiba muncul di tubuhnya. Sekali lagi, tidak ada yang tahu bagaimana dia menggunakan alat jiwa. Seolah-olah mereka tumbuh dari tubuhnya. Jiang Peng juga tidak menyerah. Karena dia telah melepaskan serangan terkuatnya, dia segera menyerbu ke depan menuju Marulong. Dengan koneksi ke Heaven Quake Axe, dia bisa menemukan posisi Marulong. Namun, lengan kirinya menjuntai lemas di sampingnya saat dia bergegas maju. Jelas bahwa itu telah kehilangan penggunaannya. Yang aneh adalah lubang di bahu kirinya tidak menetes dengan setetes darah pun. Setelah 3 detik berlalu, Heaven Quake Axe kembali ke tangan Jiang Peng lagi. Dia kurang dari 10 meter dari Marulong sekarang. Saat dia melangkah maju, dia mengangkat Heaven Quake Axe, dan beberapa cincin jiwanya menyala. Jiang Peng percaya bahwa jika ia mendekati Marulong, ia bisa mengendalikan hasil kompetisi ini. Jiang Peng tidak bisa melihat sendiri, tetapi para penonton bisa. Sama seperti kedua belah pihak akan bersentuhan, meriam logam di tubuh Marulong semua bersinar dengan cahaya yang indah. Tanpa diduga, meriam logam ini masing-masing dilepaskan dalam urutan tertentu. Yang pertama adalah meriam merah di dadanya yang sebesar mangkuk.
Sebuah bola lampu merah diam-diam menembak ke arah tubuh melompat Jiang Peng. Namun, semua orang terpana melihat bahwa Jiang Peng tidak merasakan bola lampu merah datang ke arahnya. Seolah-olah indranya sedang ditipu. Setelah itu, bola lampu merah dengan lembut menempel di dadanya. Jiang Peng tampaknya tidak menyadari bahkan pada titik ini. Tapi tiba-tiba, tubuhnya tampak mengeras pada saat itu, dan dia membeku di udara. Kemudian, yang menyambutnya adalah garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang dikumpulkan sebelum ditembakkan. Selain beberapa kultivasi terpilih yang menyadari apa yang telah terjadi, satu-satunya orang lain yang bisa melihat apa yang terjadi adalah Huo Yuhao. Huo Yuhao telah menyaksikan seluruh proses melalui keterampilan pengamatannya yang tajam. Dia tidak tahu apa bola lampu merah itu, tapi dia menduga itu adalah meriam jiwa khusus yang bisa menipu indera seseorang. Itu bukan meriam jiwa sederhana yang memusatkan kekuatan jiwa yang digunakan oleh insinyur jiwa yang lebih rendah keterampilannya. Efek dari meriam jiwa spesial itu seharusnya adalah kemampuannya untuk sementara waktu membuat seseorang kehilangan semua mobilitas. Begitu Jiang Peng dipukul, Heaven Quake Axe menghilang dari tangannya. Garis-garis sinar cahaya jiwa berkumpul sebelum menembak keluar, dan tubuh Jiang Peng dikirim terbang. Meskipun kekuatan jiwa internalnya melindungi tubuhnya hanya berhenti terbang ketika dia mengenai penghalang pertahanan di sisi lain arena. Setelah berjuang sedikit, dia meluncur turun dari penghalang dan jatuh ke panggung kompetisi. Pertandingan telah berakhir. Marulong telah meraih kemenangan luar biasa. Satu-satunya hal yang dia korbankan adalah Invincible Barrier, tetapi dengan kemampuannya, dia harus bisa mendapatkan yang lain. Insinyur jiwa tingkat tinggi biasanya kaya, belum lagi bahwa ia bahkan dari aula kebajikan termasyur. Setelah dia selesai menonton pertandingan, Huo Yuho menghela nafas panjang. Dia tidak berpikir bahwa Marulong sangat menakutkan. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah pertempuran antara seorang insinyur jiwa dan seorang guru jiwa. Perasaan yang diberikan Marulong saat bertarung adalah perasaan yang sangat alami dan halus. Ya, itu adalah perasaan yang alami dan halus. Sejak awal, Marulong mengambil inisiatif. Setelah itu, dia tanpa henti merantai serangannya sambil bereaksi akurat terhadap perubahan Jiang Peng, menggunakan alat jiwa yang paling cocok untuk merespons. Dia tampaknya telah meraih kemenangan dengan sangat santai. Namun, kebenarannya adalah dia harus menghadapi serangan terus-menerus dari lawannya jika dia mengacaukan bahkan serangan berantai tunggal. Dark Demon Heaven Quake Jiang Peng memungkinkan seseorang untuk melihat seberapa menakutkan ledakan seorang jiwa kaisar. Seluruh tempat terpana kagum saat Jiang Peng dikalahkan. Di sisi Akademi Mendalam Kekaisaran, wajah anggota tim Jiang Peng dipenuhi dengan kekecewaan. Jika bahkan Jiang Peng tidak bisa mengalahkan Marulong, siapa lagi yang bisa? Yang lebih menakutkan adalah ketenangan Marulong. Dadanya mulai bersinar dengan lingkaran putih segera setelah dia memukul Jiang Peng. Tanpa ragu, itu pasti efek dari alat jiwa yang mirip dengan botol susu. Itu mengisi kembali kekuatan jiwa Marulong. Imperial Mendalam Akademi tertegun untuk sementara waktu sebelum ragu-ragu mengirim anggota tim baru ke panggung kompetisi. Namun, kesempatan apa yang tersisa? Marulong tidak menunjukkan kekuatannya lebih jauh. Dia hanya menggunakan beberapa alat jiwa yang dia gunakan sebelumnya. Meski begitu, tidak ada yang bisa melawannya dengan kontrol yang tepat. Menurut pengamatan Huo Yuhao, satu-satunya alat jiwa yang mungkin bisa menjadi alat jiwa kelas 7 adalah meriam emas. Meriam menembakkan sinar yang bersuhu sangat tinggi. Sinar-sinar ini sangat panas sehingga api Phoenix Masiauto akan ditembus jika mereka bertemu. Wasit bahkan harus turun tangan dalam putaran kompetisi berikutnya untuk menyelamatkan anggota tim Imperial Mendalam Akademi. Marulong akhirnya mengakhiri pertandingan yang tersisa dengan alat jiwanya, dan Akademi Kekaisaran keluar dari turnamen. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul mencapai final tanpa hambatan.
Banyak yang telah terjadi dalam turnamen duel jiwa Master Kontinental Jiwa Mahkota lanjutan tahun ini, tetapi akhirnya masih ada saingan lama yang akan bertemu di putaran final Akademi Shrek dan Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial Soul. Huo Yuhao menyaksikan seluruh kompetisi dengan cermat. Dalam perjalanan kembali ke Grand Imperial Star Hotel, ia terus-menerus memikirkan sesuatu. Wang Yan juga melakukan hal yang sama. Huo Yuhao sangat tersentuh oleh strategi Marulong dan seluruh proses kompetisi. Pertama, Huo Yuhao belajar bahwa alat jiwa yang diciptakan oleh diri sendiri adalah alat jiwa yang paling tepat untuk digunakan. Marulong juga menunjukkan kepada Huo Yuhao strategi seorang insinyur jiwa. Kunci kemenangan berturut-turut Marulong terletak pada kendalinya atas pertempuran. Mereka dihentikan oleh dua orang ketika mereka akan pergi ke kamar mereka setelah mencapai lobi Grand Imperial Star Hotel. Oh, Wang Yan berjalan di depan, tetapi dia diblokir. Dia tertegun, dan mengangkat kepalanya untuk melihat kedua orang yang menghalangi jalannya. Mereka adalah dua pria yang terlihat sangat biasa dalam hal penampilan, tetapi sosok mereka sangat aneh. Salah satu dari mereka memiliki lengan kanan besar yang tidak normal, sedangkan yang lain sangat kurus, tetapi kepalanya besar, seolah-olah dia adalah boneka berkepala besar. Wang Yan merasakan hawa dingin di hatinya dan berkata dengan suara yang dalam, "Maaf." Pria dengan lengan kanan besar berkata, "Kalian semua bisa pergi, tetapi anak kecil ini harus tetap. Kita perlu bicara dengannya." Pria ini menggeram. Meskipun dia berusaha menahan diri, dia masih mengeluarkan aura yang menakutkan dan berwibawa. Dia menunjuk ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao juga terpana. "Aku tidak kenal kalian berdua." Pria berkepala besar itu menatap Huo Yuhao dan sedikit tersenyum. Dia berkata, "Apakah kamu tidak kenal kami sekarang?" Ekspresi matanya sangat aneh. Anehnya lembut. Ketika Wang Yan dan Su Sanxi mengintip ke matanya, mereka pergi kesurupan. Huo Yuhao tiba-tiba tegang dan cahaya keemasan bersinar dari mata rohnya. Wang Dong linglung sesaat, dan seberkas cahaya aneh melintas di kedalaman matanya. Dia juga tidak bingung dengan tatapan pria berkepala besar itu. "Kami tidak bermaksud jahat, kami hanya ingin berbicara dengan Anda. Jika kamu tidak ingin orang-orang di sekitarmu terluka, ikuti kami." Pria berkepala besar itu melihat tatapan kaget di mata Huo Yuhao dan mengarahkan orang lain ke area peristirahatan di salah satu sudut aula. Ada beberapa sofa di sana untuk para tamu beristirahat. Wang Yan dan Su Sanxi bangun dari kesurupan mereka juga. Mereka berdua tercengang bahwa lelaki berkepala besar itu bisa memaksa mereka masuk ke trans itu. Kultivasinya harus di atas milik mereka. Kemampuan Wang Yan tidak ada yang spektakuler di Akademi Shrek, tapi dia masih seorang raja jiwa. Untuk ditekan oleh orang lain dengan begitu mudah, jarak kemampuan mereka seharusnya tidak kecil. Namun, Wang Yan menenangkan dirinya setelah periode shock sesaat. Dia mengangguk pada Huo Yuhao dan berkata, "Pergi dan dengarkan apa yang mereka katakan. Aku akan mengikutimu." "Wang Dong, Su Sanxi, kalian berdua bisa kembali ke kamarmu dulu." Wang Dong ingin menolak usul ini, tetapi diseret pergi oleh Su Sanxi. Su Sanxi meliriknya, dan Wang Dong akhirnya mengerti apa tujuannya. Jelas bahwa Su Sanxi ingin Wang Dong mengikutinya untuk mendapatkan bala bantuan. Dia hanya pergi dengan marah setelah menyadari hal ini. Dia bahkan menatap Huo Yuhao sebelum pergi. Wang Yan sedikit geli ketika dia berkata, "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu membawa bala bantuan. Karena mereka telah memutuskan untuk mencegat kita di sini, mereka tidak akan melakukan apapun. Ini adalah Star Luo City, dan juga tempat semua anggota turnamen yang bersaing tinggal." Su Sanxi terkekeh dan menjawab, "Lebih baik waspada." Saat dia berbicara, dia menyeret Wang Dong ke atas. Huo Yuhao melanjutkan ke tempat peristirahatan dengan Wang Yan. Hanya ada dua pria aneh di sana. Meskipun ada banyak tamu masuk dan keluar dari hotel, tidak ada dari mereka yang pergi ke area istirahat.
Huo Yuhao dan Wang Yan duduk di seberang sepasang bola aneh. Huo Yuhao bertanya, "Mengapa kalian berdua mencari saya? Pasti ini pertama kalinya aku melihat kalian berdua." Pria berkepala besar itu tersenyum dan mengangguk. Dia menjawab, "Tentu saja. Tapi kami sudah mengamati Anda cukup lama. Jika saya tidak salah, jiwa bela diri pertama Anda, yang juga merupakan jiwa bela diri utama Anda, harus menjadi mata Anda, dan keterampilan jiwa pertama Anda harus menjadi sesuatu yang berkaitan dengan deteksi spiritual, dan Anda bahkan dapat membaginya dengan rekan senegaranya. Melalui beberapa metode khusus, Anda juga berhasil menumbuhkan semacam kemampuan kejutan dengan semangat Anda. Berdasarkan penilaian saya, itu seperti mata setan ungu dari Sekte Tang. Sedangkan keterampilan jiwa kedua Anda dari jiwa bela diri itu harus ada hubungannya dengan menyihir orang lain. Saya ingat Icewong dari utara yang menggunakan kemampuan seperti itu untuk menipu lawan-lawannya. Apakah saya benar?" Pria berkepala besar itu bernama Langya. Kata-katanya yang sederhana menyebabkan rasa dingin naik ke tulang belakang Huo Yuhao. Perasaan terlihat seolah-olah membuatnya benar-benar terbuka di depan pihak lain. Untungnya, dia ulet. Meskipun dia terkejut, dia tidak mengatakan, "Bagaimana kamu tahu?" Setelah melihat keterkejutan Huo Yuhao, pria berkepala besar itu melanjutkan, "Biarkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Langya. Ini saudaraku, Yutao. Kami berdua dari Sekte Tubuh. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang Sekte Tubuh sebelumnya." Tidak hanya kata-kata Sekte Tubuh membuat Huo Yuhao ngeri, tetapi Wang Yan juga membuka matanya lebar-lebar, dan pupil matanya menyusut. Meskipun Sekte Tubuh jarang muncul di dunia Master Jiwa, mereka masih sangat memiliki reputasi. Di antara beberapa eksistensi aneh di dunia Tuan Jiwa jahat tidak diragukan lagi mengambil posisi teratas. Dan dalam hal kekhasan dan kekuatan, hanya Sekte Tubuh yang bisa menandingi Tuan Jiwa jahat. Selain itu, Sekte Tubuh bahkan lebih menakutkan daripada Tuan Jiwa jahat di mata sebagian besar Tuan Jiwa. Sementara Tuan roh jahat itu kuat, mereka sering muncul sendiri atau dalam kelompok-kelompok kecil. Sekte Tubuh adalah sekte sejati. Itu disebut sekte paling misterius di dunia juga. Bisa dibayangkan berapa banyak yang memuliakan kekuatan Sekte Tubuh. Huo Yuhao dan Wang Yan tidak pernah bisa membayangkan orang-orang dari Sekte Tubuh muncul di depan mereka karena kelangkaan yang mereka tunjukkan sendiri. Tapi sekarang mereka datang khusus untuk Huo Yuhao. Wang Yan bisa mengetahui apa yang mereka inginkan tanpa bertanya kepada mereka. Tetapi yang aneh adalah dia tidak tampak gugup. Langyan tersenyum pada Huo Yuhao dan berkata, "Aku tidak akan bertele-tele lagi. Kami di sini untuk membawa Anda kembali ke sekte." "Bawa aku kembali?" Huo Yuhao tertegun. Dia belum pernah bergabung dengan sekte apapun sebelumnya. Langya mengangguk dan menjawab, "Kami akan membawamu kembali. Sekte Tubuh adalah rumah bagi semua Tuan Jiwa dengan jiwa tubuh. Karena mata Anda adalah jiwa bela diri Anda, itu berarti Anda adalah bagian dari Sekte Tubuh. Dan karena kami telah menemukan Anda, itu wajar bahwa kami akan membawa Anda kembali." Meskipun Huo Yuhao telah mendengar tentang Sekte Tubuh beberapa kali sebelumnya, mereka dipenuhi dengan misteri dan kekuatan. Tanpa ragu, bergabung dengan Sekte Tubuh akan sangat bermanfaat bagi mata rohnya. Tapi bisakah dia mempercayai dua orang ini yang muncul begitu tiba-tiba? Bahkan jika mereka bisa dipercaya, bisakah dia meninggalkan Akademi Shrek? Tanpa banyak pertimbangan, Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, "Terima kasih atas tawaran Anda, tapi saya seorang siswa Akademi Shrek dan anggota Shrek. Paling tidak, saya tidak akan mempertimbangkan bergabung dengan sekte apapun sebelum saya lulus dari akademi." Langya tertawa dengan acuh tak acuh dan berkata, "Shrek Academy, akademi terbaik. Namun, mereka tampaknya tidak terlalu mengesankan. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan seseorang semudah Anda bersaing. Sekte Tubuh adalah yang paling akrab dengan jiwa-jiwa tubuh,
dan kami yang paling cocok untuk membimbing Anda untuk menjadi yang terbaik. Dengan bakat Anda akan mengejutkan seluruh dunia penguasa jiwa dalam waktu 20 tahun. Meskipun tubuh sekte jarang mengungkapkan dirinya sendiri, kita akan menjadi kekuatan yang tak terhentikan begitu kita melakukannya. Jiwa bela diri Anda belum mengalami kebangkitan kedua, dan Anda belum mengalami kekuatan jiwa-jiwa yang sebenarnya. Mengikuti kami kembali hanya akan bermanfaat bagi Anda. Itu mungkin hanya sekte tubuh yang mampu menyambar personel tepat di bawah hidung seorang guru akademi Shrek. Wang Yan, bagaimanapun, tidak mengatakan apa-apa, dan hanya mendengarkan percakapan mereka. Huo Yuhao terus menggelengkan kepalanya. Tidak, Akademi Shrek adalah rumahku. Akademi telah memberi saya kehangatan keluarga. Mereka telah mengasuh saya. Saya tidak akan bergabung dengan sekte tubuh. Penatua, saya minta maaf, tetapi kita akan mengakhiri semuanya di sini. Ketika dia berbicara, dia berdiri sebelum berbalik dan berjalan menuju tangga. Apakah kamu pikir kamu yang memanggilnya? Yu Tao tiba-tiba berdiri. Saat dia mengulurkan tangan kanannya, lengan kanannya yang tebal langsung menangkap bahu Huo Yuhao. Lengan kanannya sepertinya bisa meregangkan dirinya dengan bebas. Itu membentang hampir 2 meter ketika Yu Tao meraih bahu Huo Yuhao. Langya mengalihkan perhatiannya ke Wang Yan saat Yu Tao bergerak. Dia ingin menggunakan jiwa bela diri yang kuat untuk menekan Wang Yan dan mencegahnya melakukan apapun. Tapi dia terkejut menyadari bahwa Wang Yan tetap tenang dan tidak punya niat melakukan apapun. Begitu tangan Yu Tao mendarat di bahu Huo Yuhao, Huo Yuhao mengangkat bahu dan menyelinap keluar dari cengkeraman Yu Tao. Anak yang berlendir. Yu Tao tertegun sesaat ketika dia merasakan embusan angin dingin saat dia meraih bahu Huo Yuhao. Setelah itu, dia bisa melihat bahwa lapisan es yang menyerupai baju besi sekarang menutupi bahu Huo Yuhao. Meskipun tampak seperti es, sangat keras dan licin. Kalau tidak, Huo Yuhao tidak akan terlepas dari genggamannya. Menggunakan deteksi spiritualmu padaku tidak akan berhasil. Langya mendengus dan meluruskan pandangannya. Gelombang undulasi tak berbentuk menyebar dari kepalanya yang besar. Huo Yuhao hanya merasa bahwa deteksi spiritualnya hancur seperti kaca. Saat dia mengerang kesakitan, dia terhuyung ke depan. Namun, laut rohaninya mulai bergejolak dengan gelombang besar saat diserbu oleh musuh. Mutiara kehidupannya milik Life Guardian melintas dengan cerah. Kekuatan spiritual Langya melonjak ke kepala Huo Yuhao dan mengancam akan menyerang laut spiritualnya. Tapi kemudian, cahaya hijau melintas di dahi Huo Yuhao. Setelah itu, kekuatan spiritual Langya terpotong-potong. Oh, Langya kaget dengan ini. Meskipun dia menahan sedikit karena takut menyakiti Huo Yuhao, dia yakin Huo Yuhao tidak akan bisa melawannya. Dia segera berpikir bahwa jiwa tubuh Huo Yuhao pasti sudah terbangun. Namun, bagaimana bisa jiwa tubuhnya terbangun jika tidak bisa bangkit sendiri dan jika dia tidak memiliki manual khusus sekte tubuh? Saat dia hendak meningkatkan output kekuatan spiritualnya, sesosok tiba-tiba muncul di depan Yu Tao. Jari telunjuk yang kotor menekan punggung Yu Tao. Ya, itu menempel di punggungnya. Ketika jari itu melambung, itu memunculkan perasaan ilusi. Yu Tao mencoba menghindar, tetapi dia menyadari dengan ngeri bahwa dia tidak dapat mengelak meskipun dia dibimbing oleh kekuatan spiritual Langya. Pop ayo! Lengan kanan Yu Tao melambung, dan seluruh orang terhuyung mundur 2 langkah. Tanda jari tertekan tertinggal di lengan kanannya yang tebal, yang menyebabkan dia menjadi pucat. Meskipun dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya, lengan kanannya adalah jiwa bela diri karena dia adalah anggota sekte tubuh. Dia dipaksa mundur dengan jari dari lawannya dalam keadaan seperti itu. Kejutannya lebih besar dari rasa sakit yang dia rasakan. Di sisi lain, Langya juga menarik kembali kekuatan spiritualnya. Dia berhati-hati saat melihat pendatang baru yang tiba-tiba muncul di belakang Huo Yuhao dan memisahkannya dan saudaranya. Huo Yuhao juga membalikkan tubuhnya dengan cepat sekarang.
Setelah linglung sesaat, dia mengungkapkan ekspresi terkejut yang intens. Penatua Xuan, kamu kembali. Itu benar, orang yang baru saja muncul di antara Huo Yuhao dan dua anggota Sekte Tubuh adalah Penatua Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek, Penatua Xuan. Penatua Xuan muncul dengan sembrono seperti sebelumnya. Tangannya yang besar dan berminyak memegang stik drum yang sudah dikenalnya, dan dia membawa ejekan di tengah-tengah ketenangan di matanya. Dia berbicara ketika dia melihat dua pria dari Sekte Tubuh, kami tidak akan mentolerir omong kosongmu. Sangat konyol bagaimana orang berani memanjat kepala Shrek. Anda berdua brilian. Kamu berani memburu murid kita. Siapa kamu? Langya jelas yang bertanggung jawab di antara keduanya dari Sekte Tubuh. Pada saat yang sama, auranya menjadi lebih berwibawa. Dengan kepalanya sebagai pusat, udara di sekitarnya hingga radius 1 meter mulai terdistorsi dengan marah. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia mengerahkan semua tekanan yang meningkat pada Penatua Xuan ini. Dia mampu melakukan semua ini tanpa melepaskan jiwa bela dirinya. Ini mengungkapkan kendali besarnya atas kemampuannya sendiri. Penatua Xuan mendengus, apakah kalian berdua dari generasi kedua atau ketiga dari Sekte Tubuh? Orang tua aneh dari Sekte Tubuhmu itu tidak akan berani berdiri begitu dekat denganku jika dia ada di sini, namun kalian berdua berani melakukannya. Untaian rambut kuning yang jarang ada di kepala Langya sedikit bergetar. Udara yang terdistorsi di sekitarnya menyebar, dan auranya menurun. Dia terkejut ketika dia bertanya, kamu dari Paviliun Dewa Laut. Karena kalian berdua tahu tentang Paviliun Dewa Laut, sebaiknya kamu enyahlah. Penatua Xuan menjawab dengan acuh tak acuh, karena orang tua yang aneh itu, aku tidak akan ribut dengan masalah hari ini. Anda masih belum sanggup melakukannya. Aku takut orang tua aneh itu akan menuduhku mengganggu para junior. Lengan kanan Yu Tao masih kesakitan, dan dia mengerang dengan marah, jangan berpikir untuk membohongi kami dengan kata-katamu. Setidaknya buktikan pada kita. Ketika dia berbicara, lengan kanannya terulur dengan cepat lagi, membesar, dan 8 cincin jiwa tiba-tiba muncul. Yang mengejutkan adalah bahwa 4 cincin jiwa pertama adalah cincin jiwa umur 1000 tahun, dan sejak cincin jiwa kelima berlanjut, semuanya berwarna hitam. Dia memiliki 4 cincin jiwa ungu dan 4 jiwa hitam. Tidak hanya cincin jiwanya membawa kekuatan penindasan yang luar biasa, tetapi mereka bahkan menggantikan rasio cincin jiwa yang dimiliki oleh penguasa jiwa biasa. Penatua Xuan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Ketika Yu Tao mengulurkan telapak tangannya ke arahnya, tidak ada yang bisa melihat tindakannya dengan jelas sebelum tangannya dihentikan. Dia linglung saat dia berdiri di sana, dan matanya dipenuhi rasa takut. Sebuah paha ayam telah dimasukkan ke dalam mulutnya. Tulang stik drum berada di ujung tenggorokannya, sehingga tenggorokannya akan ditembus jika kekuatan lebih banyak diberikan. Selain itu, stik drum ini telah mematahkan semua giginya sebelum masuk ke mulutnya. Pada titik ini, bibirnya dipaksa masuk, dan semua giginya telah dihancurkan oleh paha ayam. Langya bahkan tidak bisa membantunya tepat waktu. Penatua Xuan terlalu cepat. Jika Yu Tao lebih berani dalam tindakannya, dia mungkin bisa menyerang Penatua Xuan. Tetapi stik drum itu akan membunuhnya juga. Itu sebabnya dia tidak berani bergerak, dan hanya berdiri di sana dengan linglung. Langya tidak ragu sama sekali sekarang, kamu Taoti dari Paviliun Dewa Laut. Penatua Xuan meliriknya, skram. Katakan pada orang tua aneh itu bahwa aku masih bisa makan, minum, dan tidur. Terima kasih, Penatua, atas rahmatmu. Kali ini, Langya menjadi hormat. Dia menamparkan tangannya di belakang punggung Yu Tao, dan Yu Tao meludahkan giginya yang patah dan stik drum. Mereka berdua berbalik dan meninggalkan Grand Imperial Star Hotel dalam sekejap. Saat dia menyaksikan sosok mereka yang pergi, Huo Yuhao dengan hormat berkata dengan tergesa-gesa, terima kasih, Penatua Xuan. Penatua Xuan melambaikan tangannya dan berkata, Anda adalah anggota Shrek. Siapapun yang berani melukaimu akan melawan Shrek.
Kembali dulu dan luangkan waktu untuk berkultivasi. Jangan buang waktu. Saya akan mengawasi final Anda. Ya, Huo Yuhao sedikit terkejut dan bersemangat. Dia berbalik dan berjalan menuju tangga. Pada titik ini, semua orang dari Shrek telah turun dari tangga. Ma Xiaotao memimpin kelompok dan dia melayang dengan cepat. Di mana kedua orang itu? Aku akan memanggang siapapun yang berani menggertak adik laki-lakiku. Kemarahan dan aura dominan Ma Xiaotao terungkap. Namun, dia berhenti ketika dia melihat Penatua Xuan. Penatua Xuan. Ma Xiaotao menjulurkan lidahnya. Dia secara alami tahu status Penatua Xuan di akademi. Penatua Xuan tertawa dan berkata, "Baiklah, kalian semua dapat kembali untuk beristirahat sekarang. Saya akan menangani masalah ini." Oke. Ma Xiaotao menyeret Huo Yuhao pergi sebelum dia berbalik dan pergi. Tindakannya membuatnya tampak seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Anggota tim yang lain mengenakan tatapan aneh di mata mereka ketika mereka melihatnya dan tidak bisa menahan gosip tentang apa yang terjadi antara Ma Xiaotao dan Huo Yuhao kemarin. Semua siswa pergi, tetapi Wang Yan tetap. Penatua Xuan, Sekte Tubuh. Mereka merepotkan. Penatua Xuan berkata dengan suara berat. Jika kita tahu, kita tidak akan mengirim orang ini untuk bersaing. Bukan hanya orang tua aneh dari Sekte Tubuh dominan dalam hal kekuatannya, tetapi dia juga orang yang dominan. Saya tidak berpikir ini bisa diselesaikan dengan mudah. Tetapi saya tidak berpikir mereka berani menguji kita lagi. Saya akan segera kembali ke Shrek Academy. Saya harus bisa bergegas kembali sebelum final. Saya harap dia bertindak lebih lambat. Dia juga mampu melakukan apa saja, dan tidak pernah menggunakan logika. Huo Yuhao juga memiliki jiwa tubuh, yang akan memacu dia untuk melakukan apa saja. Mengapa dia tidak mati meskipun dia lebih tua dariku selama 30 tahun? Tangani situasi di sini dengan baik. Jangan sampai ada korban, mengerti? Ya, Wang Yan mengakui dengan hormat. Apa? Body Sek. Ma Xiaotao segera menginterogasi Huo Yuhao saat menyeretnya ke dalam ruangan. Huo Yuhao juga tidak menyembunyikan kebenaran. Semua orang dari Shrek juga ada di ruangan itu. Setelah mendengar kata-kata Sekte Tubuh, Wang Dong, Xiao Xiao, Jiang Nanan dan bahkan He Kaitu hanya terpana. Tetapi sisanya sangat ketakutan, termasuk Ma Xiaotao.